yang namanya paguyuban ini nanti fokus adalah membela hak-hak teman-teman yang bekerja di wilayah Plosoayu. Ingat ya, pabrik atau pekerjaan di kita itu bukan hanya 3, bukan hanya Karkas City Lama. Sebentar lagi ada walet, sebentar lagi ada rumah sakit. Di situ juga ada gudang semen. Jadi semua pekerja yang Plosoayu, yang kerja di pabrik yang ada di wilayah Plosoayu, kita harapkan ikut ini. Nanti kita harapkan gini ya, dari paguyuban ini nanti kita rapat sendiri. Terus aku jalur tolong kok 5 orang pengurus ini yang ikut itu dimasukkan dalam grup. Jadi grup paguyuban pekerja warga Plosoayu ya. Kota SK desa ya, biar kuat ya. Jadi paguyuban ini pada malam hari ini dibentuk paguyuban pekerja warga Plosoayu. Ini bila nanti habis ini ada pencerahan lah dari Cak Nur Salim, Mbak Intia dan kawan-kawan, kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan, terus nanti seperti apa. Saya hormati dan saya banggakan Pak Kades Plosoayu. Ini jarang ada kades yang mau membela kaum buruh, kaum karyawan, kaum pekerja. Saya baru tahu saya ini. Biasanya ya hilang-hilang beli. Ini dia mau mengumpulkan dari lanang teman kadesnya. Kita harus mensupport. Yang pertama, kalau jenengan ini sebagai pekerja, jenengan harus paham tripartit. Tripartit itu 3 segitiga emas, 3 pihak yang akan selalu berkoordinasi, selalu bertemu, selalu merumuskan sesuatu. Yang pertama pemerintah. Pemerintah ini kalau di karyawan dibidangi oleh Dinas Tenaga Kerja. Kalau pusat pemenangkan. 3 pihak ini tripartit ini 1 pemerintah. Yang kedua pengusaha, di mana jenengan bertempat PT apa tadi itu atas nama pengusaha. Yang ketiga baru karyawan atau pekerja atau buruh. 3 pihak ini harus selalu bertemu dalam merumuskan kebijakan PHK, kebijakan kenaikan pangkat, rotasi, pemindahan, kenaikan gaji, penurunan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi semua produknya harus 3 pihak ini. Makanya kalau nanti kita telusuri kalau pemecatan sampean ini tidak melalui 3 pihak tripartit ini bisa kita telisik lagi. Ada kesalahan-kesalahan peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Yang kedua, jenengan ini tidak akan kuat kalau tidak mempunyai serikat pekerja. Terserah serikat pekerja apa yang Anda ikuti. Apakah SBSI, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Serikat Buruh, atau SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau miliknya Pak Agus ini Sarbu Musi, Serikat Buruh Muslimin Indonesia, atau apa saja. Karena di undang-undangnya harus melalui organ itu baru diakui menjadi pekerja. Yang ketiga, ini sebagai pengantar. Ini sampai itu paham karena negara kita, kehidupan kita ini 90% politik. Iya Pak, maksudnya 90% politik. Sing teknis ketok moto sampean itu cuma 10%. Aku sampean kayak contoh apa misalnya. Pabrik ini itu cuma 10%. Ono pengusaha, ono pemodal, ono karyawan, ono pemasaran, ono HRD macam-macam. Itu cuma 10%. Yang 90% politik. Lho kok iso, Pak? Gak ketok 60%. Contoh misalnya. Setiap perusahaan itu kok harus ada komisaris. Nah, kalau sampai sudah punya paguyuban ini, ada media untuk berlatih itu. Jadi mental sampean menjadi pekerja itu kan mental Finlander. Nah ini mau kita naikkan, kita jangan mental Finlander. Kita itu mental setara. Perusahaan itu hanya sebagai wadah akuisisi setara. Kalau sampean itu jelaskan.
Nah, media-media serikat-serikat pekerja ini akan membangkitkan, akan meningkatkan pengetahuan sampean tentang bagaimana berpolitik. Yang terakhir, ini tadi Pak Kades bilang ada CSR, Social Responsibility. Maksudnya itu setiap perusahaan kudu sodako, kudu zakat, kudu infak nang masyarakat. Dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Bahkan kabupaten punya peraturan namanya Perda, peraturan daerah tentang CSR yang sudah digodok oleh Dewan. Jadi itu Pak Kades kalau sampai nulis-nulis sama, keliru. Justru Pak Kades yang mengkeliru karena punya hak untuk mengambil CSR 2,5% dari SHU setiap perusahaan itu untuk CSR, untuk bangun masjid, jalan, sembarangan, untuk orang miskin. Kita harus paham tripartit tadi, pihak tadi. Yang kedua, kita harus punya serikat pekerja, karena kalau melawan perusahaan harus punya serikat. Kita tidak bisa paguyuban itu. Tidak bisa. Kalau paguyuban ini yang dibentuk hanya sebagai alat politik untuk menuju itu. Nanti kalau kita sudah masuk di perusahaan harus mengikuti serikat. Nah, di Lamongan rata-rata kata Pak Kades benar, ditiadakan serikat-serikat pekerja itu. Bahkan teman-teman saya yang masuk kemarin untuk membentuk serikat-serikat pekerja, ada SBSI, ada SBSI, macam-macam. Sekarang ada 13 kelompok. Itu tidak bisa masuk ke perusahaan karena dihambat. Supaya kulit guru memiliki, malah pinter, malah ngerti, malah bisa tak bujui kan. Nah, kemarin saya didatangi 13 asosiasi buruh dari Surabaya, menyuruh saya untuk minta tolong membangkitkan, membentuk serikat-serikat buruh itu. Saya nggak mau tahun 2013 waktu itu. Kenapa? Karena saya masih menunggu munculnya perusahaan-perusahaan besar di Lamongan, pabrik-pabrik di Lamongan dulu. Kenapa? Kalau saya bentuk dulu serikat-serikat pekerja pada tahun 2013 itu, kebijakan ring 1 dan ring 3 Lamongan masuk ring 3 itu akan hilang. Dan perusahaan nggak mau masuk. Makanya kita memang sengaja serikat pekerja ojo dianam sih, nggak usah jadi. Kenapa? Perusahaan jatuh di Lamongan. Kenapa? Karena Surabaya Gresik sudah akumulasi, sudah kakek perusahaan dan mau melebarkan ke Lamongan, Jombang, Mojokerto dan seterusnya supaya upah UMR-nya minim. Lamongan kan cuma 1 juta berapa? 24 ya? 24, padahal Surabaya, Jakarta sudah 4 lebih ya. Maksudnya ring 1 itu begitu. Jadi kita memang menahan waktu itu serikat pekerja supaya perusahaan cepat masuk ke sini. Kenapa? Kalau masuk baru dibentuk serikat pekerja. Kamu kita memang sengaja dibujuki kota-kota Surabaya waktu itu. Kalau kita membentuk lebih dahulu, perusahaan lari kasih sebagai ring 3, tetap ring 1 Surabaya itu. Itu sebagai pengantar pemahaman sampai semua agar paham. Dan ke depan memang akan banyak perusahaan sepanjang jalan besar ini, karena saya pernah tanya tanah sampai Gembong babat habis, mulai Sari Sidoarjo sampai Mantuk, saya tanya kiri kanan jalan sudah habis untuk perusahaan semua, mulai babat sampai Tabuh Jombang sudah habis tanah. Jadi saya lihat ini memang mau muncul perusahaan-perusahaan banyak. Nah, karena sekarang sudah banyak, butuh serikat-serikat pekerja, maka momen ini adalah mungkin yang di sini di Lamongan harus Pelosok Wayu yang depan karena desanya paling banyak berjejer perusahaan. Mungkin kalau sampai nanti bergerak berdiri, kecamatan lain akan ikut. Modo juga sudah banyak, Belimbul, apa macam-macam perusahaan kecamatan Modo, Mantuk juga banyak, kaos kaki. Nah, itu akan muncul semua serikat pekerja. Nah, ini momentum yang memulai di Kabupaten Lamongan dari Pelosok Wayu. Gitu ya. Jadi harapannya sih begini, Cak, dengan paguyuban kan ini gerakan lingkupnya kan bisa gitu. Jadi untuk menekan kepada pengusaha agar tidak terlalu mengabaikan hak-hak karyawan yang ada di Pelosok Wayu. Sebenarnya kita aja sih.
Tapi nanti kalau teman-teman ada SPSI segala macam ya kita tunggu saja momentumnya ya. Yang penting ini kan langkah awal untuk mengamankan teman-teman semua bernegosiasi dengan perusahaan. Oke, ada berapa orang yang hadir ini? 83 dari undangan berapa? 120 ya? Ya sekarang apa lah? Ya sapi. Nah, ini kan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Nur Salim ya. Kadang-kadang teman-teman ini kan nggak tahu ya. Dipecat kapan, di rumah mau kapan ya gak ero ya. Syukur terima ya. Gaji ini dibayar, nggak dibayar, gak mau dididik, dipotong. Nah, kayak dulu kan teman-teman nggak ada yang tahu. Termasuk kemarin ketika kita inventarisir masalah, teman-teman ini MOU tanda tangan masuk kerja nggak pegang, kopiannya nggak pegang. Jadi sebagai bukti bahwa dia bekerja di pabrik itu nggak pegang. Nah kayak gini kan teman-teman butuh pencerahan ya. Mudah-mudahan ini adalah awal ikhtiar. Kok pengurus-pengurus itu buku pinter-pinter gitu. Ini terlepas dari pembentukan apa beban ya. Kan ini kayak seperti ini kan desa kan sudah materi buat membantu karyawan yang ada di Pulau. Nah, ini nanti karyawan Pulau kan apalagi dari sini kan dijadikan banyak yang masih muda, banyak yang belum rumah tangga juga kan. Nantinya kalau seumpama desa ini ada kegiatan atau membutuhkan bantuan dari rekan-rekan ini, kira-kira rekan-rekan apa bisa siap juga untuk bantu desa? Iya. Iya. Jangan karena adanya kayak ini baru mau ngumpul. Tapi kepentingan desa sendiri, Iya. kegiatan desa mereka nggak mau bantu. Iya. Itu kan yang saya sayangkan. Iya. Ya. Sampun Mas Bayu. Ini ada masukan dari Ketua Karang Taruna Posoayu, Mas Bayu. Jadi saya harapkan nanti yang ikut paguyuban ini juga sengkuyung itu apa ya? Ikut rame-rame meramaikan kegiatan desa, terutama Karang Taruna ya. Tugas 9 orang ini nanti merumuskan politiknya, gerakannya. Jadi saya tadi sudah bilang 90% politik ya, negara kita ini, 10% yang teknis. Makanya kita harus menguasai 10% kok mati. Makanya dari filsuf itu, kalau Anda tidak tahu politik, tidak ngerti politik, Anda siap-siap dibohongi oleh setiap orang. Apa langkah-langkahnya? Macam-macam langkah politik kita mediakan. Perusahaan ini paling takut dengan media. Saya diberitakan menjawab orang lorong. Kita secara politik sudah di-backup oleh kepala desa sampai Pak Kades siap meng-SK paguyuban ini. Ini sesuatu yang politik yang hebat, dukungan politik yang hebat. Kepala desa berani dan siap membackup, bahkan memberikan surat SK. Kita harus bertemu dengan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, karena dia yang bertanggung jawab setiap persoalan bekerja. Apakah kita perlu ke perusahaan, Pak? Perlu nanti kalau kita sudah merumuskan langkah-langkahnya apa. Ini semua langkah yang akan kita lakukan, gambaran besarnya seperti itu. Tapi rinciannya banyak. Saya kira itu sebagai gambaran bagaimana langkah-langkah paguyuban nanti ke depan banyak gitu. Dan kira-kira mana yang paling prioritas, mana yang paling kita dahulukan, itu nanti biar dirumuskan bareng-bareng. Saya kira itu, Pak. Ada lagi barangkali yang perlu disampaikan teman-teman? Untuk kedepannya dari forum ini nanti ada pembentukan kayak tadi syarikat pekerja Kantor mas. Oh ada pembentukan serikat pekerja. Nanti mas. setelah ini Oke. diupgrade dari kayak gitu. Ya tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Nur Salim ya bahwa Lamongan kan belum ada satupun pabrik yang ada serikat pekerjanya. Makanya kita bikin paguyuban ini kan, ini adalah cikal bakal nanti kalau ada SPSI ya. Tapi paling nggak dengan paguyuban ini kan mengikat semua pekerja warga Plosoayu ya, biar punya bendera gitu loh. Beberapa hari ini saya mengupload konten-konten berita di akun Plosoayu Kabar ini. Sampai baca terus, sampai ikuti terus. Itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tenaga kerja. Yang penting langkah politik karena gerakan ini adalah gerakan
menyatukan, membackup sampean. Tujuannya simpel. Ini kita berbagi tanggung jawab, kita berbagi peran ya. Yang jelas Pak SK mau sampean gak usah wedi ya. Desa di belakang. Ini perkara pabrik. Saya udah beberapa kali dipanggil ke Pemda ya. Kita kalau berserikat dan berkumpul itu insya Allah, apalagi masyarakat warga yang berkumpul, drodok. Mari kita, ini adalah ikhtiar kita bersama untuk bersatu, berkumpul. Ini orang cari sampean sing itu ayo dibantu ya. Jadi kita harus bisa berdiri, bisa bangkit, bisa berdaya di wilayah kita sendiri. Oke, terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semua. Paling tidak ini adalah ikhtiar kita bersama untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan yang ada di desa. Teman-teman semangat ya. Jangan rendah diri ya. Ini wilayah yang ada ini ya. Wilayah ada, jangan rendah diri, kita harus bangga. Pabrik itu adalah masuk wilayah kita, maka kita harus berperan. Sing semangat, ojo ngelukru dari ngomong ya. Kudu semangat. Oke, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.